Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa bermuwajahah, yakni dengan kalian semua, yang mana pada kesempatan hari ini insyaallah taala kita yakni menjalankan dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk yakni terus berusaha mencari ilmu atau menimba ilmu yang bermanfaat dan menjadikan kita orang-orang yang terbimbing dengan ilmu tersebut. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala pada kesempatan malam hari ini kita yakni membahas atau mengupas tentang pengaruh dari melakukan kebaikan kepada manusia, atau di dalam bahasa Arab kita kenal dengan al-ikhlasu fil ihsan ilan nas, yakni kita berusaha untuk selalu ikhlas dalam segala amalan, baik amalan kita berkaitan kepada Allah, entah itu hubungan vertikal yakni langsung dengan Allah dalam masalah ibadah-ibadah yang sifatnya mahadah, ataupun yakni kaitannya dengan amalan-amalan yang berhubungan dengan manusia atau muamalah binnas, yakni berhubungan muamalah dengan manusia. Kita disuruh ikhlas untuk berbuat baik kepada manusia, dan ini termasuk dari yakni syarat diterimanya amalan kita di sisi Allah, dan juga yakni akan mendatangkan berbagai pengaruh dampak yang sangat yakni baik bagi kehidupan kita, baik di dunia ataupun di akhirat. Kemudian jamaah salat maghrib yang berbahagia, rahimani wa rahmatullah, bahwasannya saya ingin menyampaikan kepada kalian semua tentang perkara ini, karena ini perkara yang vital, yang sangat penting, di mana kebanyakan manusia yakni taghafala anhu wa tajahala wa farrata fihi katsiran min. Banyak manusia itu yang mereka yakni lengah, lupa, atau mereka bodoh, tidak tahu, ataupun kalau tahu mereka meremehkan dari amalan yakni berbuat baik kepada manusia dengan ikhlas. Ikhlas yakni kita sudah tahu ya, yakni bahwasanya kita beramal karena ibtigha'a mardatillah, yakni kita beramal karena mencari ridhonya Allah. Nah, nanti insyaallah taala kita masuk pada berikutnya berbagai ayat insyaallah. Jamaah salat maghrib rahimani wa rahmatullah.
Innahu al-ikhlasu lillahi bil ihsan ilan nas. Sesungguhnya yakni ikhlas karena Allah dalam menjalankan amalan kebaikan atau yakni memberikan muamalah yang baik kepada manusia ini betul-betul banyak manusia melakukan kebaikan, tetapi manusia ketika melakukan kebaikan ini jarang mereka yang bersikap ikhlas. Yakni kebanyakan manusia ini melakukan kebaikannya karena tendensi atau tujuan duniawi atau atribut dunia. Tetapi kita sebagai kaum muslimin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah, kita diperintahkan yakni ketika kita melakukan muamalah hubungan yakni kepada manusia pada umumnya kita yakni supaya dengan ikhlas, dengan cara ikhlas beramal berbuat baik kepada manusia dengan ikhlas, ya, bukan karena tendensi atau tujuan-tujuan dari duniawi ataupun atribut-atribut yang lainnya. Nah, wal ikhlasu fil ihsan ilal khalqi syartun min syuruti qabul ihsan. Jadi ikhlas di dalam berbuat baik kepada makhluk, kepada manusia ini syarat untuk diterimanya amalan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa inna Allah azza wa jalla la yaqbalu minal a'mal illa ma btagha bihi wajhahu wa urida bihi ajrun minhum. Sesungguhnya amalan manusia ini tidak akan diterima oleh Allah, yakni kecuali kalau amalan itu dibangun dengan ikhlas mencari wajahnya Allah atau mengharapkan ridhonya Allah, dan juga karena ingin yakni mendapatkan pahala wa thawab min indi, dan juga balasan di sisi Allah. Li'anna al-fadla biyadillah subhanahu wa ta'ala wa huwa dzul fadlil adzim. Karena sesungguhnya keutamaan itu ada pada Allah, bukan pada manusia. Jadi berbagai keutamaan ini semuanya ada di tangan Allah, bukan pada makhluknya. Dan Allah memiliki keutamaan yang sangat besar dan banyak. Dan ini nanti kita bawakan contoh-contoh dari mereka yang mendapatkan keutamaan dari Allah ketika mereka ikhlas di dalam yakni muamalah berhubungan dengan manusia, yakni bersikap baik kepada manusia, santun, ramah dan sebagainya, tapi dengan asas atau landasan ikhlas karena mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ala falita'lamu ibadallah annal muslim bihajah ila ay'lam anna ma 'indallah anfa'lahum mimma 'indan nas dunya wa ukhra. Ketahuilah wahai kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, bahwasannya kita sebagai hamba Allah yakni sangat butuh untuk memahami apa-apa yang ada di sisi Allah itu lebih jauh bermanfaat ketimbang apa yang ada di sisi manusia, baik di dunia ataupun di akhirat. Jadi apa yang kita lakukan dalam berbagai kehidupan sehari-hari, dari amalan-amalan kita, baik hubungan vertikal dengan Allah ataupun hubungan yakni horizontal dengan manusia, yakni kita harus dengan azas landasan ikhlas. Karena apa? Tentunya dengan landasan ikhlas ini kita sebagai kaum muslimin yakni akan mendapatkan manfaat yang banyak. Sedangkan manfaat yang paling yang utama itu ada pada sisi Allah, baik dalam sisi kehidupan dunia ataupun ukhrawi, yakni kehidupan akhirat. 6. Wa khazainullahi mala'a wal khairu kulluhu minallah wal fadlu biyadillah. Ketahuilah bahwasannya semua perbendaharaan yang ada dalam kehidupan ini, baik perbendaharaan di langit, di lautan ataupun di berbagai alam, semuanya itu penuh dan semuanya dikuasai oleh Allah. Jadi semua perbendaharaan, kekayaan yang ada dalam kehidupan ini miliknya Allah Subhanahu wa taala. Dan semua kebaikan pun datangnya dari Allah. Nah, jadi semua kebaikan datangnya dari Allah. Apa yang kita rasakan dari berbagai nikmat
ini datangnya dari Allah SWT, sebagaimana Allah katakan dalam ayatnya surah An-Nahl, kurang lebih ayat 54. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Segala nikmat yang kita rasakan ini karena datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wal fadlu biyadillah, dan keutamaan pun ada di tangan Allah. Berbagai keutamaan kemuliaan ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri mengatakan, wa in min syai'in illa indana khaza'inu. Semua perbendaharaan langit, bumi dan sekitarnya itu ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah katakan di dalam surah Ali Imran ayat 26. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ketahuilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, katakanlah wahai Rasulullah, sampaikan kepada manusia bahwasannya Rasulullah suruh mengatakan, memberitahukan kepada manusia, Allahumma malikal mulk, Allah yang memiliki segala kerajaan, Allah yang menguasai segala apa yang di alam raya ini, entah di bumi, di langit, dan di alam-alam yang lain, di alam kubur, alam akhirat, semuanya milik Allah. Allah yang merajai, Allah yang menguasai. Dan Allah memberikan kekuasaan, memberikan keutamaan, memberikan berbagai kemuliaan, man tasya, siapa yang Allah kehendaki. Wa tanzilul mulka mimman tasya, dan Allah pun akan mencabut kerajaannya, kekuasaannya, kemuliaannya, berbagai keutamaannya dari siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah pun akan mengangkat derajatnya bagi siapa yang Allah kehendaki, dan menghinakan kepada hambanya siapa yang Allah kehendaki. Dan di tangan Allah segala kebaikan. Sesungguhnya engkau ada segala sesuatu ya Allah, Qadir, Maha Kuasa. Ini Ali Imran ayat 26 menjelaskan bahwasannya semua kebaikan, entah itu dia sebagai seorang yang kaya raya, entah itu dia sebagai konglomerat, entah itu dia sebagai orang yang alim, yang pandai, entah itu dia sebagai orang-orang yang memiliki kekuasaan di muka bumi ini, semuanya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Rabbul Alamin, ini dalam surah Al-Fatihah, Allah yang memelihara seluruh alam. Jadi semua apa yang ada dalam kehidupan manusia ini dikendalikan oleh Allah. Ada yang dikasih kenikmatan berupa jabatan, tetapi kadang mereka tidak mengindahkan atau memperhatikan jabatan itu, karena itu adalah amanah hakikatnya. Tapi jabatan itu kadang mereka gunakan untuk hal mengkhianati atau hal-hal untuk membuat kedustaan dan sebagainya, atau membuat manipulasi dan sebagainya. Padahal semua apa yang Allah kehendaki itu pasti terjadi. Allah yang membuat adanya kebaikan dan kejelekan. Dan Allah pun yang mendatangkan kebaikan juga mendatangkan kehinaan. Ini semuanya apa yang terjadi dalam kehidupan ini nggak lepas dari Rabbul Alamin, Allah yang mengendalikan seluruh berbagai kehidupan, entah itu di langit, malaikat, entah itu di bumi, jin, manusia, entah itu di alam kubur yang sudah meninggal, ataupun nanti di alam akhirat. Semuanya Allah Rabbul Alamin yang memelihara seluruh alam, mengendalikan semuanya. Baik Allah yang akan menjadikan orang itu mulia ataupun tidak mulia, menjadikan orang itu sengsara ataupun tidak sengsara, menjadikan orang itu taat ataupun sebaliknya mereka membanggakan kepada Allah. Ini nggak lepas dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas ayat menerangkan kepada kita bahwasannya Allah Malikul Mulk, rajanya derajat di dunia ataupun di akhirat nanti. Wa'lamu hafizakumullah anna maradal a'mal kullaha dhahiraha wa batinaha ilallah wa muntaha ilaih. Dan ketahui juga wahai jamaah Jumat rahimani wa rahmatullah, semoga Allah menjaga kalian dan kita, bahwasannya semua amalan yang kita lakukan dalam kehidupan sekarang ini di dunia ini semuanya baik yang
yakni nampak ataupun yang tidak nampak, konkret ataupun yang abstrak, ini semuanya akan yang kembali kepada Allah, berujung di sisi Allah dan akan dimintai pertanggungjawaban. Amalan anggota badan kita, ucapan kita, ataupun amalan hati kita, ini semuanya akan dipertanggungjawabkan. Dan ini sama sekali nggak ada yang meleset, karena di sana sudah ada CCTV yang Allah sudah siapkan untuk mencatat semua perbuatan manusia, dari yang dia lahir sampai meninggal, semuanya nggak lepas. Walahu mu'aqibat, Allah memiliki pengawas, penjaga-penjaga yang selalu mengintai perbuatan manusia. Maka di sini jelas bahwasanya semua amalan kita yang nampak ataupun tidak nampak di hadapan manusia ataupun sendirian, pasti nanti ada CCTV-nya, ada catatan amalannya di sisi Allah dan nanti akan dipertanggungjawabkan. Jadi ini ada CCTV-nya ya, nggak akan lepas dari pantauan yang Allah utus kepada mereka, malaikat, untuk mencatat semua amalan manusia. Kemudian jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah, di sini dikatakan dalam ayat wa anna ila rabbikal muntaha, dan bahwasannya kepada Tuhanmu berujungnya semua aktivitas kehidupan manusia. Dalam ayat yang lain dalam surah Asy-Syura ayat 53, ala ilallahi tasirul umur, ketahuilah bahwasannya segala urusan kehidupan ini akan berakhir kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Falyakun Allah al-maqsudu subhanahu wa ta'ala fi a'malil ibad wa aqwalihim wa aqaidihim. Maka hendaknya kalian dan kita, wahai kaum muslimin, jadikanlah amalan kita, entah ucapan kita atau perbuatan anggota badan kita atau amalan hati kita, entah itu amalan-amalan yang berupa hubungan dengan Allah, hubungan vertikal, ataupun amalan-amalan yang hubungan dengan manusia, hubungan horizontal, jadikanlah Allah al-maqsud. Allah adalah satu-satunya sebagai tujuan dari amalan kita. Ketika kita beramal untuk menunaikan sholat, juga ikhlas karena semata-mata Allah, bukan karena ingin riya, bukan karena ingin mendapatkan pujian, sum'ah, didengar, tapi betul-betul kita menjalankan ibadah sholat jamaah itu di maghrib, sholat maghrib misalnya di masjid karena Allah Subhanahu wa taala, ataupun amalan yang berhubungan dengan manusia horizontal, kita membantu manusia dari sisi materi misalnya, memberikan sedekah, atau dari sisi moral, menyumbangkan akal pikiran berupa ilmu yang bermanfaat atau spiritual, tenaga dan sebagainya. Ini juga karena tendensinya adalah Allah, semata-mata karena Allah. Ini kita berusaha demikian, ikhlas, ibtigha mardatillah, karena ingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, berapa banyak manusia yang mereka mengira bahwasannya ikhlas di dalam melakukan kebaikan manusia ini dikira bukan syarat untuk diterimanya amalan di sisi Allah. Padahal ini kalau kita ikhlas di dalam melakukan kebaikan kepada manusia dengan ikhlas, pasti Allah akan diterima amalannya dan dibalas di dunia ataupun di akhirat. Maka di sini sebelum kita nanti membawakan tentang kisah-kisah yang mendapatkan kebaikan di dunia oleh Allah SWT, maka di sini kita ingin membawakan dalil-dalil, dari ayat ataupun al-hadis, tentang dalil umum ataupun dalil khusus yang berkaitan masalah bahwasannya ketika seorang tidak ikhlas di dalam melakukan amalan kebaikan kepada manusia, maka amalannya akan berguguran, amalannya tidak diterima, dan dia termasuk di akhirat, termasuk orang-orang yang merugi, yang mereka akan dimasukkan ke dalam api neraka.
Di antaranya Allah sebutkan di dalam surah Hud ayat 15 sampai 16 bahwasanya Allah SWT mengatakan, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa badilu ma kanu ya'malun." Ini dalam surah Hud ayat 15 sampai 16 yang maknanya, siapapun yakni di antara kalian wahai manusia yang mereka dalam kehidupan dunia ini tendensinya, keinginannya, ambisinya, tujuannya yakni semata-mata ingin mendapatkan kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami Allah juga akan membalas yakni perbuatan mereka di dunia ini karena mereka mengejar dunia. Allah akan penuhi orang yang mengejar harta misalnya dari pagi sampai sore, ataupun kaki dijadikan kepala dijadikan kaki, ibaratnya ya, bahasa yang ini kasarnya. Ini mereka mengejar dunia, entah itu harta, kedudukan, jabatan, wanita ataupun yang lain, Allah akan beri mereka dalam kehidupan ini. Kalau mereka ini niatnya hanya ingin apa? Kemewahan dunia dan perhiasan dunia atau kenikmatan dunia. Nuwaffi ilaihim a'malahum, pasti kami Allah akan penuhi yakni usaha mereka, akan kami hargai, akan kami beri balasan mereka di dunia. Sedangkan mereka yakni tidak dikurangi sedikit pun oleh Allah dalam kehidupan dunia ini, diberi dengan sepenuh-penuhnya sesuai dengan yakni amalan mereka di dalam semangat mengejar dunia. Tetapi mereka yakni tidaklah akan mendapatkan bagian yang baik dalam kehidupan akhirat kecuali mereka harus mendapatkan api neraka. Jadi ini orang-orang yang mengejar dunia semata, tendensinya bukan karena apa? yakni Allah, tetapi tendensinya karena tujuannya semata-mata, cita-citanya karena ingin dapat dunia. Dan ini banyak orang yang terjerumus dalam hal ini. Ya, di antara kaum muslimin juga masih mereka ya banyak yang ingin mengejar dunia sampai mereka akhirnya malas-malas mengerjakan sholat. Tapi mudah-mudahan kalau mereka kaum muslimin yang demikian, kita doakan semoga mereka cepat bertaubat kembali kepada jalan al-haq untuk segera yakni berilmu dan beramal, belajar terus beramal, karena inilah pentingnya ilmu. Kita ini punya yakni ibarat yakni setiran. Jadi di mana ada kita ini ilmu, kita bisa yakni menghindari dengan setiran tersebut dari berbagai rintangan. Nah, ini pentingnya kita, bahwasannya kita sebagai kaum muslimin yang taat kepada Allah, yang semata-mata kita ingin mendapatkan kebaikan balasan dunia akhirat, kita yakni tendensius kita ikhlas ya, ikhlas di dalam beramal baik untuk Allah ataupun untuk manusia. Kita ikhlas ya. Kita mau bersedekah ya ikhlas, mau menyumbang tenaga ataupun menyumbang sesuai kemampuan kita ya. Kita apa adanya ya, kita yang memiliki, kita buat sumbangsihkan kepada yakni manusia dengan ikhlas supaya kita tidak sia-sia. Jadi orang-orang yang mereka hanya mengejar tendensi dunia, tujuannya cita-cita dunia, ambisius mereka dunia, mereka di dunia dikasih oleh Allah, tetapi mereka di akhirat tidak mendapatkan keberuntungan, kebahagiaan, kecuali mereka mendapatkan siksa api neraka. Wa habita ma sana'u fiha, dan amalan mereka pun berguguran, yakni berantakan, carut marut amalan mereka, tidak diterima oleh Allah. Wa badilu ma kanu ya'malun, dan sia-sialah amalan mereka nanti di akhirat. Ini Allah SWT menjelaskan dalam surah Hud ayat 15 sampai 16. Kemudian jamaah salat maghrib yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya di sana yakni ja'a min hadis Zaid bin Thabit, ada riwayat hadis dari Zaid bin Thabit, anna Rasulullah SAW bahwasanya Rasulullah SAW yakni mengatakan, man kana fid dunya hammuhu faraqallahu alaihi amrahu wa ju'ila faqruhu baina anai wa lam yatihi min ad-dunya illa ma kutiba lahu
Wa man kanatil akhirah niyatuhu jama'allahu lahu amrahu wa ju'ila ghinahu fi qalbihi wa atathu dunya wa hiya raghimah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Albani di dalam kitab sahihnya. Jadi bahwasannya hadis dari sahabat Zaid bin Thabit bahwasannya Rasulullah SAW itu memberitahukan, maka nanti dunia, siapa yang menjadikan kehidupan dunia hammuhu sebagai ambisinya, sebagai tendensiusnya atau sebagai citanya, yakni sebagai keinginannya yang dia betul-betul ambisi dengan dunia ini, farraqallahu alaihi amra, pasti Allah porandakan urusan kehidupannya di dunia ini, wa ju'ila faqruhu baina ainihi, dan Allah jadikan yakni di depan matanya selalu fakir, dia itu merasa fakir walaupun dia sudah konglomerat, hartanya di mana-mana, tanahnya sudah yakni banyak asetnya di mana-mana, tetapi mereka merasa fakir. Karena apa? Mereka yang hanya tahunya ingin apa? Mendapatkan segala apa yang ada di dunia. Sudah kendaraannya banyak, jabatannya sudah ada, juga banyak pembantunya, aset-asetnya di mana-mana, hartanya miliaran, miliarder dan sebagainya. Tapi mereka merasa fakir. Ujung-ujungnya banyak manusia yang mereka ini akhir dari kehidupannya ini dalam keadaan su'ul khotimah waliyadzubillah, mati dalam keadaan yakni tidak diridhoi oleh Allah. Karena mereka yang dikejar dunia. Ya, apalagi ini menjelang kontes demokrasi ya. Ini betul-betul yakni mereka manusia ini ingin kesempatan meraih apa yang mereka citakan, ingin jadi caleg misalnya, calon deleg calon legislatif, calon deleg mungkin ya. Ya kalau nggak jadi calon legislatif ya calon deleg ini orang-orang yang mereka ambisi dunia waliyadzubillah, karena mereka mungkin jahil atau mereka mungkin terbawa oleh hawa nafsu. Kita semoga dijaga oleh Allah, semoga kita yakni selalu dibimbing dalam ilmu yang bermanfaat dan bisa beramal. Pasti kalau kita bertakwa kepada Allah, Allah tidak sia-siakan kita. Kita ditolong baik rezekinya, amal perbuatannya, semuanya ada yakni pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut. Mal faqru assalamualaikum, bukan kefakiran yang saya khawatirkan kepada kalian. Walakin wa innama yakni assalamualaikum ila fatihatid dunya. Tapi aku khawatirkan kepada kalian ketika bunga-bunga dunia ini dibuka, fatasabaku fiha kama sabaka maka qablakum, maka kalian berlomba-lomba mengejar dunia sebagaimana orang-orang terdahulu dari Bani Israel. Fahalaktum kama ahlakal ladina min qablikum, maka kalau kalian sudah mengejar-ngejar dunia, maka binasalah kalian, tidak ditolong oleh Allah sebagaimana binasanya orang-orang sebelum kalian, yakni terdahulu. Maka jamaah salat maghrib rahimani wa rahmakumullah, ini pentingnya kita berusaha menata hati kita, tujuan kita, niat kita ikhlas karena semata-mata yakni ingin mendapatkan ridhonya Allah, bukan karena materi, bukan karena jabatan ataupun yang lain. Misalnya karena materi juga ini karena tuntutan dari Allah, karena kita disuruh bekerja untuk menafkahi keluarga, bukan semata-mata karena untuk yang harta dunia dan sebagainya, tapi karena ini menjalankan perintah Allah. Ada waktunya untuk bekerja, waktunya istirahat, waktunya belajar, ada waktunya bercengkrama dengan keluarga, dengan keluarga kita bagi waktu. Jadi ini nikmat hidup ini. Kita di dunia ditolong oleh Allah, di akhirat kita pun nanti mendapat nikmat menjadi orang yang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah akan jadikan kefakiran bagi mereka orang-orang yang mengejar dunia semata. Dan tidaklah dunia ini akan diberikan kepada mereka kecuali sudah ditentukan jatahnya oleh Allah. Kalau memang jatahnya kamu 20 ya 20, walaupun jengkelat-jengkelit dari pagi sampai malam misalnya ya, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, jatahnya 20 ya 20, karena ini kehidupan sudah ditentukan oleh
Allah, bukan kita yang menentukan. Ini lemburan ini malam kita harus jadikan untuk lembur, untuk harta biar kita cepat punya kendaraan mewah, rumah bertingkat, ya, dan sebagainya. Nggak tahunya jatah itu sudah ditentukan. Baru dia sekali dua kali jatuh sakit. Jadi bukan kita yang menentukan. Siapa? Allah. Jadi kita yakin Allah yang mengatur kehidupan ini, Rabbul Alamin. Cuma Allah perintahkan kita tetap ikhtiar, usaha. Tapi usaha ini harus sesuai dengan koridor, sesuai dengan aturan agama. Nggak usah gemerungsung, nggak usah ambisius ataupun ingin cepat mengejar kredibilitas, kekayaan ataupun kemewahan. Nggak usah. Kita yang terpenting bagaimana menjaga agama kita, ibadah kita kepada Allah, dan terus kita berusaha ikhlas di dalam beramal baik kepada Allah ataupun kepada manusia. Wa man kana fil akhirah niyatuhu, dan siapa yang menjadikan kehidupan akhirat sebagai niatnya, sebagai tendensinya, sebagai ambisinya, dia betul-betul menata hatinya, yang di dalam kehidupan dunia ini semata-mata ingin mendapatkan perlindungan Allah, ingin mendapatkan pertolongan Allah, ingin mendapatkan keridhaan Allah, dan betul-betul bisa mengikuti agama Allah dengan baik, menjalankan agama Islam dengan baik, ittiba kepada nabinya. Allah akan jama'allahu lahu amrah, Allah akan tolong segala aktivitas orang-orang yang demikian dalam kehidupannya. Allah akan tolong, Allah akan jadikan urusan kehidupannya selalu ada jalan keluar. Allah sendiri mengatakan dalam ayatnya surah At-Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah berikan jalan keluar. Atau di dalam surah Al-Anfal ayat 65, ya ayyuhan nabi hasbukallah wa man ittaba'a minal mu'minin. Wahai nabi, bahwasanya Allah yang akan melindungimu, Allah yang akan mencukupimu, Allah yang akan menolongmu, Allah yang akan menyelamatkanmu, Allah yang akan selalu mendampingimu, dan juga orang-orang yang ittiba kepada Nabi, berarti orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengikuti Nabi pun akan ditolong, akan dijaga, akan dilindungi, akan dicukupi oleh Allah SWT. Ini sudah Allah katakan di dalam ayatnya, baik dalam surah At-Talaq tadi ataupun dalam surah Al-Anfal ataupun dalam ayat-ayat yang lain. Allah mengatakan Allah yang akan menolong urusan orang yang beriman. Wa ju'ila ghinahu fi qalbi, dan Allah akan jadikan di hatinya rasa cukup, rasa kaya. Walaupun kadang kita hanya makan dengan tempe tahu misalnya, dengan sayur, tapi alhamdulillah badan saya sehat, nikmat, hati tenang, bisa beribadah, bisa berbuat baik kepada manusia, walaupun makannya dengan tempe tahu. Sehari kita mungkin makannya tempe tahu dari pagi sampai sore, tapi hatinya nikmat, tenang, tentram, pikirannya tenang, rasa hati pun merasa cukup, nikmat, terasa sehat. Ini subhanallah ta'ala lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi kalau kita betul-betul sudah beriman, bisa beramal sholat ikhlas karena Allah, maka berbahagialah kalian, karena itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Allah sendiri yang mengatakan di dalam surah Yunus ayat 58 kurang lebih. Qul, katakanlah Rasulullah kepada manusia, bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Katakanlah Rasulullah kepada mereka manusia, bahwasannya ketika kalian kaum muslimin mendapatkan keutamaan, mendapatkan keimanan, kalian betul-betul beriman pada Allah, betul-betul beramal soleh, mendapatkan rahmat dari Allah, fabidzalika falyafrahu, hendaknya kalian beruntunglah, berbahagialah, dzalika khairum mimma yajma'un, karena itu lebih baik daripada apa yang dikumpulkan oleh mereka manusia, dalam kehidupan dunia lebih baik dari dunia dan seisinya. Dan ini yakin karena Allah sendiri yang memberitahukan. Ini pentingnya kita mengapa kokoh di dalam agama ini, karena kita merasakan nikmatnya, merasakan pertolongan Allah, merasakan penjagaan Allah, dan terus semoga Allah membimbing kita
menjadi orang-orang yang bahagia di dunia ataupun di akhirat. 6. Ini Allah jadikan di hati kita rasa cukup, qanaah. Wa atashud dunya wa hiya rahimah, dan Allah akan datangkan kepada kita dunia ini dengan dipaksa. Kadang ya orang itu nggak menyangka, kau tahu-tahu si fulan ini menjadi orang kaya. Ya itulah kekuasaan Allah. Allah datangkan dunia ini kepadanya dengan dipaksa. Allah berikan dunia ini kepada si fulan, memang ini jatahnya. Allah yang sudah menentukan. Jadi kehidupan ini Allah yang menentukan. Walaupun kita sudah berusaha, yakni bekerja ya, kita kadang yakni tak sangka-sangka sudah Allah berikan dunia ini, tahu-tahu kita dibukakan pintu rizki. Kita nggak tahu. Yang jelas prinsip kita bagaimana kita bisa beriman dan beramal soleh dengan ikhlas. Ternyata kalian bisa mendapatkan rizki dari Allah di dunia ini, bisa mungkin menunaikan haji atau umrah misalnya, ataupun yang lain yang mungkin secara logika pikiran apa mungkin ya sehari saya penghasilan cuma mungkin misalnya 50.000 untuk membiayai anak istri sudah habis. Tapi dia berusaha beramal terus dengan ikhlas, berbuat baik kepada Allah dengan ikhlas, yang beribadah menjaga ibadahnya dengan baik, berbuat baik kepada manusia dengan ikhlas, yakni berusaha membantu manusia dengan sesuai kemampuan ikhlas. Tahu-taunya Allah bukakan pintu rezeki, bisa melakukan umrah dan haji. Ini banyak orang yang jadi penjual serabi aja bisa naik haji. Nggak usah ya ini kita pesimis, karena ini semua ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita beriman bertakwa, ditolong oleh Allah. Kita berusaha beriman bertakwa dan terus berusaha dengan doa dan bekerja dengan yang halal. Nah, ini hadis dari riwayat Ibnu Majah dan disahihkan oleh Sa'albani. Kemudian jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah, kita masuk pada dalil khusus. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalil khususnya di dalam surah An-Nisa ayat 114. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan sekali, yakni sama sekali tidak ada kebaikan, yakni pada kebanyakan mereka manusia yang berbincang-bincang dengan yakni secara sir rahasia, kecuali perbincangan mereka yakni di situ memerintahkan orang lain untuk bersedekah ataupun berbuat baik ataupun mendamaikan di antara seorang yang berseteru atau bermusuhan atau dua kelompok yang bermusuhan. Ini dalam surah An-Nisa ayat 114. Allah sudah memberitahukan bahwasannya semua perbincangan manusia yang mereka lakukan, baik dengan tertutup ataupun tidak tertutup, ini tidak ada kebaikan kecuali kalau perbincangan mereka yakni menyuruh orang lain untuk berbuat baik atau mengeluarkan sedekah atau mendamaikan di antara dua manusia yang bermusuhan. Misalnya si Fulan dan Alan ya, ini betul-betul melakukan perbincangan. Ya, ini perbincangan ini secara tertutup mungkin. Nah, perbincangan secara tertutup ini dianggap oleh Allah tidak ada faedahnya, tidak ada kebaikannya kecuali kalau perbincangan itu Ya, ini berisikan, ya ini menyuruh seorang untuk bersedekah atau menyuruh berbuat baik seperti mencari ilmu atau berbuat baik yakni untuk tidak melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan. Ini dianggap baik. Atau misalnya mendamaikan di antara dua kelompok atau dua orang yang berseteru atau bermusuhan. Dari perbuatan yang dilakukan oleh si Fulan dan Alan dalam perbincangan ini akan yakni diterima oleh Allah, yakni ketika perbincangannya yakni mengarah
kebaikan atau menyuruh orang bersedekah atau menambahkan dua orang yang bermusuhan kalau dilandasi dengan ikhlas. Kebanyakan manusia melakukan ini perbincangan secara tertutup, ini jarang yang ikhlas. Mereka rata-rata, ayo ini kontes demokrasi, kita berbicarakan masalah baca pres dengan bawa pres misalnya, bakal calon presiden dan bakal wakil presiden misalnya dengan secara tertutup. Ya kita coba saja ya, yang tadinya antara Demokrat dengan Nasdem sudah bersatu, tahu-tahu bahwa presnya bukan dari Demokrat, tapi dari siapa? P3 ya, PKB ya, dari PKB. Ini kan melakukan perbincangan secara khusus. Nah, ini tidak dianggap oleh Allah kebaikan karena ini Pak, isinya cuma mengejar dunia. Nah, apalagi yang mengejar bukan dunia misalnya, ini lebih jelek. Terus yang mengejar yakni akhirat, misalnya dia menyuruh orang untuk berbuat baik, bersedekah ataupun mendamaikan di antara dua kelompok atau dua orang yang berseteru, ini akan diterima oleh Allah kalau dilandasi dengan ikhlas. Walaupun berbicara yakni kebaikan, menyuruh orang bersedekah, mendamaikan orang berseteru, yakni dua kelompok atau dua orang yang bermusuhan, ini akan diterima amalannya, yakni akan dianggap baik sebagai amalan soleh kalau ikhlas. Dalilnya ini pada ayat berikutnya, wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Maka siapa yang melakukan hal itu yakni karena dia ingin mendapatkan ridhonya Allah, maka Allah akan beri pahala yang besar, akan kami balas perbuatannya tersebut. Jadi syaratnya dengan ikhlas. Walaupun perbincangan itu yakni baik, perbincangan itu menyuruh orang bersedekah ataupun mendamaikan di antara dua kelompok yang berseteru, bermusuhan, tapi kalau nggak dilandasi ikhlas nggak akan diterima. Diterimanya harus karena betul-betul ingin mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam surah An-Nisa ayat 114. Nah, demikian juga Allah terangkan dalam ayat yang lain dalam surah An-Nisa ayat berikutnya yakni ayat 114, wa yut'imuna ta'ama 'ala hubbihi miskina wa yatima wa asira, dan mereka memberikan makan dari makanan yang mereka cintai atau dari makanan yang mereka yakni elu-elukan, makanan yang mereka selera betul, tapi mereka berikan makanan itu kepada orang miskin, kepada anak yatim dan kepada tawanan. Nah, mereka sudah memberikan makanan kepada yatim, kepada orang miskin, kepada tawanan. Tapi kalau memberikan makanan ini tidak dilandasi dengan ikhlas, diterima enggak? Enggak ya. Walaupun mereka sudah sedekah dengan harta, makanan yang mewah dan sebagainya. Tapi karena Pak, mengeluarkan sedekah ini karena ria, karena ingin disanjung, karena ingin didengar oleh orang, bukan karena ikhlas, bukan karena mengharapkan ridhonya Allah, diterima enggak? Tidak diterima. Maka di sini Allah katakan bahwasannya mereka orang-orang yang menjadi penduduk surga, orang-orang yang mulia, yakni Allah katakan yakni innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Ini dalam surah Al-Insan yakni ayat 9. Sesungguhnya kami yakni memberikan makan kepada orang miskin, kepada anak yatim ataupun pada yang lainnya yang berhak menerima karena ingin mendapatkan ridhonya Allah, karena mengharapkan wajahnya Allah. Tidak sama sekali kami menghendaki dari kalian yakni adanya balasan dan juga tidak menghendaki dari kalian rasa syukur. Jadi sedekah kita kepada orang yang berhak untuk menerima, entah itu orang miskin, anak yatim ataupun yang lainnya, harus dilandasi dengan ikhlas. Nah, kalau nggak ikhlas nggak diterima oleh Allah. Ini dalilnya tadi ya, innama nut'imukum liwajhillah, sesungguhnya kami memberi makan, memberi sedekah yakni karena mengharapkan wajahnya Allah. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami enggak menginginkan balasan dari kalian wahai manusia, dan sama sekali kami tidak ingin mendapatkan rasa syukur dari kalian. Ini hati terasa plong.
terasa tenang. Oh iya, ternyata orang yang bersedekah karena Allah pun nggak mengurangi kekayaan, tidak mengurangi harta, bahkan hartanya terus diganti. Allah akan ganti, ya, nggak akan dikurangi. Mana anak kosal malu men sodakoh, sama sekali harta yang disedekahkan ini tidak akan kurang. Coba saja kalau kalian nggak percaya, kalau kalian betul-betul ikhlas di dalam bersodakoh, yakin pasti akan diganti. Karena ini Allah sendiri yang mengatakan kalau kalian betul-betul yakin. Dzalikal kitabul la raiba fi, itulah kitab Al-Qur'an yang tidak ada keraguan. Nah, ini sudah saya. Mau terus apa mau gimana ini? Terus dulu ya. Kita sholatnya diundur nah Bapak ya. Bahkan ini seringnya Rasulullah akhirkan. Ya. Sering nam. Inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. Sesungguhnya yakni dari amalan yang kalian lakukan karena Allah Subhanahu wa taala, kana lakum jazaa', Allah akan balas buat kalian. Wa kana sa'yukum mashkura, dan amalan kalian akan disyukuri oleh Allah. Allah akan disyukuri Allah. Berarti di dunia dibalas, di akhirat juga dibalas. Nah, ini dalam surah Al-Insan ayat 22. Nah, ini yakni pentingnya kita supaya ikhlas di dalam beramal, entah itu yakni kita beramal untuk Allah dalam ibadah mahadah ataupun kita bermuamalah dengan manusia. Dan juga Allah katakan lagi di dalam surah Ali Imran ayat 92, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kalian mau menginfakkan dari apa yang kalian cintai, dan apa yang kalian infakkan yakni dari yang kalian miliki, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Jadi di dalam ayat ini jelas semua harta yang kita cintai, entah itu makanan, entah itu yakni tempat-tempat, misalnya tempat tinggal, aset-aset tanah ataupun yang lain, ketika kita mencintai harta itu kemudian kita infakkan di jalan Allah, ikhlas karena Allah, maka disinilah kita akan mendapatkan kebaikan. Allah akan ganti, yakni kebaikan di dunia ataupun di akhirat. Demikian juga Allah katakan dalam surah Al-Baqarah ayat 265, wa matsalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a maradatillah wa tathbitan min anfusihim. Perumpamaan orang-orang yang mereka menginfakkan harta mereka karena ingin mendapatkan ridhonya Allah dan supaya dirinya dikokohkan oleh Allah di dalam kehidupannya, yakni maka mereka adalah orang-orang yang ketika beramal karena ingin ikhlas karena Allah. Jadi orang yang beramal ikhlas, Allah akan yakni kokohkan di muka bumi ini, diberi rezeki, agamanya juga baik, diberkahi. 6. Ini yakni ayat-ayat yang menjelaskan tentang pentingnya supaya kalian dan kita untuk selalu yakni ikhlas di dalam beramal. Demikian juga ja'a fil Bukhari wa Muslim, telah ada dalam riwayat Bukhari dan Muslim min hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, dari hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW qala lahu, yakni mengatakan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, innaka lan tunfiqan nafaqatan tabtaghi biha wajhallah hatta ma tad'u fi imra'atika illa ujirta 'alaiha. Sesungguhnya engkau Sa'ad, tidaklah engkau menginfakkan suatu nafkah yakni yang dilandasi dengan ikhlas karena ingin mendapatkan wajahnya Allah, ridhonya Allah, sampai kalian memberi makan yakni pada mulut istrimu, maksudnya menyuapkan makanan kepada istrimu, illa ujirta 'alaiha, pasti engkau akan mendapatkan pahala. Ini berarti di sini tabtaghi biha wajhallah dilandasi dengan ikhlas. Dan sekarang ngasih nafkah kepada istri dengan misalnya mungkin atau kadang yakni
menjelek-jelekan dulu, atau kadang mungkin karena diprotes dulu. Ini bahaya ya. Ini nanti takutnya nggak ikhlas. Jadi ya kita ngasih nafkah kepada keluarga, istri, anak, ya itu sudah kewajiban dan harus betul-betul ikhlas kita kasihkan buat istri, anak dan sebagainya. Kita bekerja ini akan mendapatkan balasan, akan mendapatkan pahala walaupun satu suap misalnya mempunyai ya satu suap, tapi jarang ya satu suap. Alhamdulillah kita seringnya makan sehari lebih dari cukup 6. Jadi kita betul-betul diberi kecukupan oleh Allah SWT. 6. Jemaah salat maghrib yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk yakni kepada contoh-contoh yang Allah berikan kepada mereka ketika mereka berbuat baik kepada manusia dengan ikhlas di dalam kehidupan dunia. Di sini ada riwayat, yakni dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Umar anna Rasulullah SAW bahwasanya Rasulullah SAW memberitahukan inna khairat tabi'in rajulun yuqalu lahu Uwais. Sesungguhnya sebaik-baik tabi'in seorang yang mereka namanya Uwais Al-Qarni. Kenapa Uwais Al-Qarni sampai ini padahal tabi'in, sampai disebut-sebut oleh Umar bin Khattab. Saya ingin ketemu nanti ketika kalau Uwais ini melakukan haji atau umrah untuk yakni mendoakan saya kepada Allah. Padahal Umar bin Khattab jelas sebagai manusia setelah Abu Bakar, tapi Uwais diangkat oleh Allah derajatnya karena berbuat baik kepada ibunya. Uwais Al-Qarni itu menggendong ibunya dari Yaman sampai bisa melakukan umrah haji di Mekah, digendong oleh Uwais. Coba dari Yaman ke Mekah berapa kilo itu? Berapa ribu kilo? Kurang lebih ribuan kilo lah ya. Ada ribuan kilo enggak? Ada ya. Ya jelas kurang lebihnya itu bisa sampai ribuan kilo digendong. Ada ratusan kilo digendong lah. Ini kebaikan Uwais kepada ibunya karena birrul wali dan diangkat derajatnya oleh Allah sampai Umar bin Khattab menyebut untuk ingin didoakan. Di dunia ini Uwais Al-Qarni mendapatkan kebaikan, diangkat namanya di sisi oleh Allah di mata manusia, dan juga nanti di akhirat tentunya mendapatkan balasan. Ini dalam riwayat Muslim. Kemudian juga dalam riwayat Bukhari Muslim dari hadis Ibnu Umar anna Rasulullah SAW qala intalaqa salasaratin, yakni ada 3 manusia memang karena kebelah sebelum kalian, yang mereka ini langsung aja ya, kalau kita baca bahasa Arabnya ini panjang ya hadisnya ya. Jadi 3 orang ini mereka yakni terperangkap di dalam gua. Yakni di dalam gua dia ingin melakukan istirahat, tahu-tahu gua ini bebatuannya runtuh menutupi. Kemudian 3 orang ini bingung, kaider, bagaimana cara untuk menyelamatkan. Sudah akhirnya dia yakni tawasul kepada Allah, tawasul dengan mengingat yakni amalan soleh. Ada di 3 orang ini, yang satunya ini yakni tawasul dengan amalan soleh, berbuat baik kepada orang tua, yakni selalu mendatangkan minuman susu kepada orang tuanya. Bahkan dia ini menunggu orang tuanya sampai bangun, walaupun lagi tidur nggak dibangunkan, ditunggu sampai dia memeras air susu dari hewan itu, sampai akhirnya di akhir siang ya dia memberikan minum kepada ibunya, pada orang tuanya. Kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau amalanku ini berbuat baik kepada kedua orang tuaku karena ikhlas, tolonglah. Maka batu ini mulai bergeser, tapi belum bisa keluar. Nah, kemudian 1 orang lagi yang melakukan amalan soleh, yakni harta dari seorang pekerja.
Jadi dia ini seorang apa ya? Ya saudagar atau seorang kaya raya yang mengerjakan dari tenaga kerja. Ada seorang ini dia mengumumkan, siapa yang mau bekerja di tempatku nanti saya akan gaji sekian. Kemudian ada dari mereka tenaga kerja ini yang nggak sempat mengambil gajinya nggak diambil. Kemudian tahu-tahu berapa lama datang, yakni menagih upahnya kepada tuan tadi ini, orang yang kaya. Mana upahku dulu waktu saya bekerja kepada engkau? Maka orang ini yang amanah, itu upahmu, yakni adanya sapi yang sudah banyak ataupun adanya gembala kambing, kambing-kambing yang sudah banyak ataupun unta yang sudah banyak, itu upahmu. Maka orang yang kerja tadi ini heran, upah saya menjadi begini banyak, melimpah ruah. Akhirnya apa? Si orang yang ini amanah menjaga harta si tenaga kerja ini, orang yang kerja tadi ini, upahnya betul-betul dikembalikan semua dari, yakni sapi, unta dan kambing yang banyak ini dikasihkan semua, dia nggak mengambil. Kemudian bertawasul pada Allah, ya Allah kalau ini ikhlas padamu, selamatkan aku ya Allah dari dalam gua ini. Kemudian bergeser lagi batu ini, tapi belum bisa keluar, tinggal satu. Yani orang yang dia ini jatuh kasmaran. Yani dia ini sesama, yani sepupunya ya, yani anak pamannya, dia jatuh kasmaran ya. Yani dia itu senang, tetapi si wanita ini merasa ini nggak boleh, bahwasannya ini masih saudara, lagi pula untuk melakukan hubungan yang tidak sesuai dengan aturan agama, nggak boleh. Akhirnya wanita ini diajak, nggak mau. Kemudian si lelaki ini pun akhirnya ya sudah. Tapi suatu saat wanita ini mengalami sakit. Setelah sakit 1 tahun, kemudian ketemu lagi sama ini saudara sepupunya ini. Kemudian dikasih harta wanita ini sampai 120 dinar emas, uang dinar, uang emas. Kemudian setelah dikasih, ingin melakukan apa yang mereka saling hasrat, yakni ingin melakukan perbuatan dosa di antara keduanya. Tapi wanita ini mengatakan kepada lelaki ini yang masih saudaranya, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Wala tafud, jangan kau lampiaskan nafsumu, nggak boleh. Kemudian lelaki ini pun tersentak, akhirnya pun nggak jadi. Kemudian dia nggak mengambil hartanya yang kasihkan 120 dinar berupa emas ini. Kemudian dia teringatnya, Allah, kalau saya ini ketika itu betul-betul ikhlas karena Engkau ya Allah, maka selamatkanlah. Maka gua ini akhirnya terbuka, bisa keluar semua 3 orang ini. Nah ini di dunia Allah balas ketika dia betul-betul beramal ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Di dunia Allah pasti balas. Karena Allah sendiri telah mengatakan dalam berbagai ayat ya, dalam surah Fussilat, man amila amalan salihan, yakni man amila salihan man amila salih, yakni dalam ayat surah Al-Rahman, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, kalian akan memetik kebaikannya. Wa in asaqtum falaha, kalau kalian melakukan kejelekan, kalian akan menanggung resikonya. Ini sudah jelas di dunia ini, sudah kita rasakan ya. Orang yang berbuat baik pasti mendapatkan kebaikan. Nggak ada orang berbuat baik mendapat kejelekan kalau dia itu ikhlas karena Allah. Ini dalam ayat yang lain juga insya Allah dalam surah Al-Fussilat, man amila salihan falinafsi, siapa yang melakukan amalan soleh, kebaikan karena ikhlas, karena Allah, mengharapkan ridhonya Allah, falinafsi, dia akan memetik buah kebaikan. Waman asa'a fa'alaiha, dan siapa yang melakukan kejelekan, dia pun akan menanggung resikonya, yakni kejelekan. Kemudian jamaah salat maghrib rahimani wa rahmakumullah, di sana juga hadis, yakni yang perlu kalian dan kita yakni untuk betul-betul perhatikan dan supaya bisa diamalkan, yakni hadis yang datangnya dari Ummu Salamah, istri Rasulullah SAW, atau di dalam yakni
riwayat dari jalan yang lain dari yakni Abu Umamah dalam riwayat Tabrani, dan ini dibawakan oleh Syalbani ya dalam silsilahnya, bahwasannya yakni Rasulullah SAW qala mengatakan shanaa'ul ma'ruf taqiya masari'us su. Jadi perbuatan kebaikan, orang yang suka berbuat baik karena ikhlas, yakni karena asas ikhlas karena ingin mendapatkan ridhonya Allah, taqiya masari'us su, dia akan dijaga dari berbagai yakni kejadian yang jelek, entah itu musibah, kecelakaan misalnya, sampai yakni mungkin parah misalnya ya, tabrakan qadarullah, naik kendaraan sampai mengalami yakni rusak parah kendaraannya dan orangnya. Ini kalau orang yang berbuat baik ikhlas karena Allah akan dijaga dari musibah-musibah. Ini hadis yakni dari istri Nabi dan juga Abu Umamah dalam riwayat Tabrani dan dibawakan oleh Syalbani dalam kitab As-Silsilah Shahihah. Jadi sana'ul ma'ruf taqiya masari'us su. Orang yang suka berbuat baik karena Allah akan dijaga dari berbagai bencana musibah yang jelek. Wa sadaqatus sirri tudfi'u ghadabar rabb. Dan orang yang suka bersedekah dengan sembunyi-sembunyi, ini akan meredah murkanya Allah. Tadinya Allah akan murka, mungkin Allah akan jadikan orang ini sengsara, tapi karena dia suka bersedekah dengan sembunyi, akhirnya Allah cabut amarahnya, malah dia karunia rizki yang melimpah. Mungkin juga dia nggak jadi mendapatkan berbagai bencana karena Allah nggak jadi marah. Wasilatul arham tazidu bil amar. Dan orang yang menyambung silaturahmi ini akan umurnya diperpanjang, diberikan keberkahan. Ini jamaah salat maghrib yang berbahagia rahimani wa rahmatullah. Yani pentingnya kita untuk berusaha melakukan kebaikan kepada manusia dengan ikhlas, supaya kita betul-betul dijaga, ditolong oleh Allah dalam kehidupan dunia ini, dan juga nanti dalam kehidupan akhirat kita ini betul-betul orang yang sukses, orang-orang yang diselamatkan dari berbagai siksaan. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan kepada hadirin wal hadirat. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat pada diri saya pribadi dan kepada para jamaah salat maghrib, dan semoga Allah selalu membimbing kita di dalam berbagai kebaikan dan kebaikan. Wa akhiru da'wana alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.